RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Shalom, selamat siang anak-anak yang tercinta, apa kabarnya? Iya, kami juga sampaikan selamat siang, shalom, salam sejahtera untuk anak-anak yang ada di rumah, yang ada di sekitarnya, yang ada di Kabupaten Rotendao. Apa kabarnya? Semoga Kanori bertemu anak-anak sekalian dalam keadaan yang sehat, penuh dengan damai dan sejahtera. Hari ini bertemu bersama kami yang ada di studio adalah anak-anak dari Par Gereja Shalom Mogdale. Kita berikan tepuk tangan. Oke, kali ini kita ada bersama-sama, kita berkumpul di sini, kita akan berbagi cerita bersama-sama dengan teman-teman, kita semua yang ada di studio maupun kami juga akan berbagi dengan teman-teman yang ada di rumah sana. Semoga anak-anak, semoga teman-teman semua boleh menikmati acara atau siaran kami. Oke, baik. Perkenalkan, kali ini bersama dengan Kanori yang akan memandu atau memimpin sekolah minggu kita pada hari ini. Halo, shalom. Apa kabarnya? Baik? Sehat? Luar biasa, puji Tuhan ya. Ada yang sakit? Ada yang sakit atau tidak? Oh, ada yang sakit, tapi puji Tuhan kalau hari ini boleh bersuka cita sekalipun tubuhnya lemah, tetapi karena kasih karunia Tuhan sehingga kita semua boleh ada di tempat ini. Jadi perkenalkan, kami dari Gereja Shalom Mogdale dalam acara siaran sekolah minggu Pro 1 RRI Rotendao. Oleh karena itu kita akan memulai dengan acara kita pada siang hari ini. Oleh karena itu kakak akan menjemput kita semua bangun berdiri. Kita menyanyi sambil tepuk tangan lagu selamat sore Tuhan ya. Kita selamat sore Tuhan dulu. 1, 2, 3. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Lagi selamat siang. Selamat siang Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Lagi dipimpin oleh Kakak Gege, Kakak Gracia Pani ya, silahkan. Ayo, sikap doanya bagaimana? Tutup mata. Kalau kita berdoa bicara dengan siapa? Oke. Sikapnya lari-lari atau sopan? Sopan. Ayo, mana lipat tangannya mana? Tutup matanya mana? Oke. Ya. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba ke tempat ini dengan keadaan selamat. Tibanya kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kiranya Engkau tuntun dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik, terima kasih Kakak Gege, silakan duduk yang manis ya. Kali ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan.
cerita firman Tuhan ya. Ayo silakan duduk yang manis. Yang bawa Alkitab, yang bawa Adileo boleh di sini. Yang bawa handphone bisa buka Alkitab, yang punya aplikasi di apa namanya? Di handphone boleh buka di kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal yang ke-10. Kitab Yohanes pasal yang ke-10. Ayo. Ayo. Ayo, silakan duduk. Yang sudah, mari Bapak. Coba pinjam. Kita buka dari kitab Yohanes pasal yang ke-10. Kitab Yohanes, ayo yang sudah dapat boleh baca Kakak Gege. Kitab Yohanes pasal yang ke-10. Kitab Yohanes 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Oke, kita akan membaca. Kita akan baca. Berapa orang yang baca? Oke, Kakak Gege nanti sama-sama dengan Manori akan baca, bergilir, terus nanti ada Kakak Apollo dan juga Kakak Ipang, Kakak Yolan. Oke, yang baca firman Tuhan harus berdiri. Kakak Gege boleh mulai dari ayat 1 sampai ayat 5, terus ayat 6 sampai 10 disambung oleh Kakak Apollo. 11 sampai 15 Kakak Ipang, dan yang 16 sampai 21 Kakak Yolan. Ayo Kakak Gege boleh berdiri, silahkan. Yohanes 10 ayat 1 sampai 21. Dengan perikop gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk di penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-domba banyak masing-masing menurut namanya dan menuntutnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Ya, selanjutnya Kakak Apollo, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Ayat 6, itulah yang dikatakan Yesus dalam perempuan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Lanjut ayat 10.
Ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberi nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 12, sedangkan seorang upaya yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba, itulah lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencari meraih domba-domba itu. Ayat 13, ia lahir karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat 14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Oke, ayat yang ke-15. Kakak Yolan. Ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ayat 17, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan nyawa dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ayat 19, maka timbullah pula pertentangan perkataan itu banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Ayat 21, yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang buta? Baik, terima kasih. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita, adik-adik yang ada di studio maupun adik-adik yang ada di rumah. Oleh karena itu, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan di bawah tema Yesus Gembalaku yang baik. Di bawah tema apa? Yesus Gembalaku yang baik. Oke, siapa yang tahu pekerjaan seorang gembala? Kalau dia gembala, maka pekerjaannya seperti apa? Ya, mengurus kambing, mengurus domba, mengurus sapi. Ya, kalau mengurus kambing, mengurus domba, mengurus sapi, kalau hewan-hewannya lapar, apa yang harus gembala buat? Ya, beri makan. Sudah pernah lihat domba?
domba. Domba itu hewan yang berkaki berapa? 4. Suaranya bagaimana? Lagi suaranya bagaimana? Kalau domba yang lapar atau haus, gembala buat apa? Ya, beri makan dan minum. Apakah domba yang haus dan lapar, kalau gembala, dia mau kasih minum itu domba dan kambing atau sapi, dia harus buat apa? Pergi cari rumput. Rumput di mana? Di padang, di sawah, betul. Biasa gembala pergi cari, tuntun dia punya domba, bawa ke padang yang berumput hijau, atau dia cari tempat yang ada air seperti kali. Di situ itu gembala tuh dia akan tuntun ini domba, ini kambing, ini sapi menuju ke tempat yang berair. Supaya apa? Supaya kambing dan domba terus sapi bisa makan dan minum. Kalau misalkan kambing dan domba tidak makan dan minum, maka apa yang mereka alami? Ya, mereka akan mati kelaparan, mereka akan rasa haus, mereka akan rasa lapar, terus mereka akan mati. Mereka akan apa? Mati. Nah, di dalam ayat yang pertama, di situ dia bilang begini, kalau domba, dia bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri. Nah, orang kalau mau mencuri itu, dia naik lewat mana? Jendela. Adileo, kalau orang yang mau mencuri dia naik ikut mana? Lewat jendela. Ya, dia panjat lewat jendela. Tetapi kalau orang yang tidak mencuri itu dia masuk dalam rumah, dia lewat pintu. Tuhan Yesus bilang begitu. Tuhan Yesus itu adalah gembala kita. Tuhan Yesus itu adalah siapa? Gembala kita. Nah, jadi yang dimaksud Alkitab adalah Tuhan Yesus itu adalah kita punya gembala. Tuhan Yesus biasanya dia kalau mau absen kita, dia panggil nama. Kita kan domba. Kita ini semua adalah domba. Manoriju domba, anak-anak adalah domba. Dia absen satu-satu. Andreas Polo, ini Putri Besi, Yolan Pani, Gege Pani, email Pani. Ya, email Pani tidak ada. Berarti yang domba tidak ada tuh Tuhan akan cari. Di mana ya kira-kira ini email Pani hari ini? Di mana ya? Mungkinkah dia di dalam semak belukar? Mungkinkah dia ada di dalam kali? Kita cari yuk. Ayo, Tuhan Yesus sebagai gembala dia harus cari. Mana saya pun gembala, saya pun domba. Ipang, kamu lihat tidak? Emailnya mana? Oh, emailnya di mana ya? Mungkin lagi tidur ya? Atau emailnya lagi apa? Emailnya lagi tidur. Kakak Gege emailnya di mana ya? Ya, ada di mana Kakak Gege? Coba bisa bicara dengan ini? Ya, Kakak Gege di mana? Kakak email di mana Kakak Gege? Oh, Kakak email ada di rumah Putri. Di mana ya yang namanya Kakak Anya? Aduh, di rumah. Ini Adileo, di mana namanya Kakak Dea? Aduh, di rumah. Ternyata domba-dombaku yang bernama email, domba-dombaku yang bernama
Dea, yang bernama Anya, mereka tidak ada. Oh, dombaku yang satu yang jantan namanya Arlan tidak ada. Kita cari yuk, yuk. Kita cari, di mana ya Arlan, Email, Anya, Dea. Aduh, di mana ya kira-kira? Kira-kira sang gembala tidak ketemu mereka, sang gembala merasa gembira atau akan sedih? Ya, coba semua perlihatkan muka sedihnya bagaimana. Ya, kalau begitu nanti hari Minggu kita cari mereka yang tidak hadir, lalu kita bawa mereka ke dalam kandang ya. Kita sama-sama akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang mau jadi gembala atau siapa yang mau jadi dombanya Tuhan Yesus? Ya. Nah, yang tidak ada angkat tangan berarti tidak mau ya? Tidak mau jadi dombanya Tuhan Yesus. Oh, anak-anak semua mau jadi dombanya Tuhan Yesus? Mau. Berarti kalau ikut Tuhan Yesus kita harus menjadi anak-anak yang setia. Setia apa? Setia mendengarkan firman Tuhan, setia ibadah, setia menyanyi. Ya, setia sekolah minggu, sehingga ya gereja, setia gereja, sehingga Tuhan Yesus sebagai gembala kita, dia merasa senang. Oke, itu adalah cerita kita. Kalau mau jadi dombanya Tuhan Yesus, berarti kita harus setia ya. Kita harus setia ya. Ayo. Nah, ini dombanya apa nih? Kalau sudah begitu itu dombanya apa? Dombanya Tuhan Yesus atau ya? Oke. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita akan menyanyi. Ayo, semua berdiri. Semua berdiri. Ayo, semua berdiri. Ayo. Ayo. Sudah bebas. Ayo. Ya, ini domba hilang kini di mana? Tuhan Yesus datang mencari. Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau, mungkinkah engkau, mungkinkah Engkau seekor domba telah hilang? Mungkinkah engkau? Oke, kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa mengucap syukur. Ayo, kita akan berdoa mengucap syukur karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan doa syukur ini akan dibawakan oleh Kakak Yolan. Tadi sudah ya? Mengucap syukur karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Oke, sekalian dengan doa persembahannya Ibu. Oke, silakan. Ayo, 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah membantu kami dari awal membaca hingga berakhir dengan baik. Kiranya firman kami akan menetap di hati kami dan dilakukan setiap hari. Tibanya kami juga ingin memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, kita akan memberikan persembahan. Yang bawa persembahan kami sedikit sekali,
Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Oke, kita akan berdoa syafaat. Kita doa sama-sama, kita ucap doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, dipilihlah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami maka hari ini makanan seni yang secukupnya, dan berilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah layani kami. Terima kasih Tuhan. Ayo semuanya sambil tepuk tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah layani kami. Terima kasih Tuhan. Oke, kita akan doa, semua ucap doa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah melawat kami hari ini. Berkati kami yang masih kecil ini, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Demikianlah acara sekolah minggu kita pada siang hari ini. Oleh karena itu jangan lupa ya, untuk kita semua yang ada di studio maupun yang ada di rumah, teman-teman, anak-anak, setiap hari Minggu pukul 11 sampai 12 Wita. Karena di situ anak-anak akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Oke, baik, sampai jumpa di lain waktu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.